ya, yang sifatnya tuh emang harus mampu masalah haji dan yang lain-lain. Masalah wudu yang sehari-hari kita wudu. Kadang generasi kita kalau tanya berapa rukun wudu, atau kadang kita juga lupa tuh berapa rukun wudu. Insya Allah semua di sini bisa jawab insya Allah. Ya, yang di luar sana yang mereka nggak kesentuh dengan pengajian, kita prihatin. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayahnya. Selama ini mereka ibadah gimana tuh keadaannya? Ya, jadi kita pelajarin ini fikih penting banget buat kita agar ibadah kita semakin ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu ini berkaitan dengan sholat. Kata ulama, man ahsanal wudu ahsanallahu sholatahu. Siapa orang yang bagusin wudunya, niscaya Allah akan bagusin sholatnya. Jadi sholatnya rapi, ada khusyuknya di situ. Jadi pusatnya wudu dulu. Yang pertama adalah wudunya rapihin, rapi, rukunnya dikerjain, tata caranya, kaifiatnya yang rapi, apalagi bisa jalanin sunnah-sunnahnya, maka nanti sholatnya otomatis enak juga jalaninnya. Kita secara jujur ya, sholat kita belum ada rasa nikmat belum ada. Kadang sholat main buru-buru aja pengen sholat. Ya, kadang baca suratul Fatihah doang, Allahu Akbar. Gak ada kenikmatan buat kita tuh. Jadi kita penting nih belajar wudu, karena orang yang memperbagus wudunya, Allah akan memperbagus sholatnya, dan orang yang memperbagus sholatnya, Allah perbagus urusan dunianya. Urusan dunianya diurus sama Allah, urusan dunianya diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardu wudu, kita masuk tentang fardu wudu. Arti fardu adalah rukun, hal-hal yang wajib dikerjakan ketika berwudu. Nggak dikerjain satu aja nggak sah wudu kita. Wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Terus kita harus ngerti nih, furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah niat. Jadi fardu wudu itu ada 6. Yang ambilannya dari 6 itu 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kaki. Niat sama tartib itu ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya? Ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang 2 lagi dari hadis Rasulullah, yaitu innamal a'malu bin niyat. Nanti masalah tertib dari hadis Rasulullah juga, ibda'u bima bada Allah bih. Jadi fardu wudu ini ada 6. Yang pertama adalah niat. Berarti niat tadi diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang artinya hanya saja amal ibadah itu sahnya bagi niat, atau amal ibadah itu tergantung niatnya. Ulama mengatakan innamal a'malu ay innama sihatul a'mal. Sahnya amal itu kalau ada niat. Terutama kita mazhab Asy-Syafi'i, itu niat itu wajib dalam sholat, dalam wudu. Jadi niat tuh. Kapan itu niat? Pertanyaannya. Niat itu adalah ketika membasuh muka yang pertama. Begitu air jatuh ke muka yang pertama, di situ ada niat. Di mana niat? Di mulut, bukan di mulut, di hati. Niat itu adanya di hati. Ya, biasanya kita kumur-kumur dulu, itu namanya sunnah tuh. Sunnah nggak disebut dalam fardu.
kita cuci tangan dulu. Ya, habis tangan kumur, habis kumur, masukin air ke dalam hidung, istinsyaq namanya. Ini masukin air ke dalam hidung juga. Kadang orang bukan air yang dimasukin tapi jarinya diginiin. Padahal tuntunannya air dimasukin dalam hidung. Udah saya Pak. Bagusnya gitu. Ya begini boleh-boleh aja, kan ada air di dalam jari kita, boleh-boleh aja. Cuman yang afdol ya, dan itu secara kesehatan ya ada manfaatnya, ada sisi baik dalam kesehatan. Ya, kumur-kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung 3 kali, terus dikeluarin. Nah, baru kita membasuh muka. Begitu basuh muka yang pertama, di situ ada niat tuh. Basuh muka ada niat. Gimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ustaz, saya enggak hafal bahasa Arabnya. Boleh pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya niat berwudu untuk sholat dah kelar. Ya kan gak semua orang yang belajar bahasa Arab atau gak semua orang yang kecilnya ada pendidikan agamanya. Untuk mempermudah gak apa-apa, dan niat ini gak jadi wajib pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat berwudu untuk sholat. Kapan yang penting? Niatnya itu ketika air nyampe ke muka kita yang pertama kali, di situ adanya niat. Sambil air jatuh, hati kita niat, saya niat berwudu untuk. Yang pakai bahasa Arab lebih bagus. Saya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu namanya niat, ya. Setelah itu jadi niat adanya ketika basuh muka dan adanya di dalam hati, itu niat. Asani yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh kita punya wajah. Kita harus ngerti batasannya mana wajah. Ya, jadi wudu kita nggak asal-asalan. Wajah itu kalau dari panjangnya, dari tempat tumbuhnya rambut, makanya peci dilepas, ya. Dari tempat tumbuhnya rambut kita tuh. Sampai mana panjangnya? Sampai ujung dagu, lebihin sedikit. Sama tempat tumbuhnya rambut juga lebihin sedikit, biar sempurna basuhannya. Terus apalagi? Lebarnya itu dari kuping ke kuping. Nah, cara basuhnya adalah ambil air, basuh dari bagian atas dulu. Ya, dari bagian mananya sebenarnya boleh, cuman yang paling afdal adalah dari bagian atas dulu. Ini yang pertama kali kita niat. Saya niat berwudu untuk sholat. Dari tempat tumbuhnya rambut dilebihin. Terus ke sini nih, itu lebihin tuh. Jempol kita ke sini. Sampai leher. Jari yang 4 kita gituin semua tuh. Dari kuping terus ke sini. Sunnah membersihkan mata nih, ujung-ujung. Tarik sama telunjuk. Kali. Jadi bukan gini-gini doang. Harus dibasuh 2 kali. 3 kali harus lebih daripada ini. Ya. Makanya kata ulama juga mengatakan, kan di antara manfaat salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu orang yang selalu salat, orang yang jalan salat, bahkan bakal dia tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Cuman banyak orang salat masih ngerjain dosa. Kenapa demikian? Karena tadi dari wudu udah nggak beres. Tentunya kalau wudu nggak beres, salatnya juga kagak. Jadi wudunya dirapi, pelan basuhnya. Kira-kira bisa dipahami nih masalah basuh muka. Dari tempat tumbuhnya rambut lebihin sedikit, panjangnya dagu lebihin sedikit, leher sini tadi cara gitu, dari bagian atas dulu.
Nah ini tunjuk kita bersihin kedua mata kita nih, apalagi kalau bangun tidur. Bersihin, biar kena air semuanya. Itu namanya membasuh muka. Yang ketiga adalah al-thalith, yang ketiga ghaslul yadain, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqain, disertai kedua sikut. Tangan itu dari ujung jari kita sampai apa? Sampai sikut lebih sedikit. Kalau mau dapat sempurna katanya sampai nisful adud, sampai setengah daripada otot kita nih. Ya, setengah sini nih. Tuh sampai sini. Makanya yang enak dibuka atau digulung, kalau nggak bisa digulung dibuka dah. Tuh sampai sini. Ya jangan asal-asalan jadinya. Jadi dari bagian atas dulu. Ya, kata ulama kalau emang pakai keran dari bagian atas, di bagian sini dulu. Ya, dari bagian atas dulu, sikut dulu sini. Terus ke, tapi bebas dari mana aja boleh. Ya. Dari jari dulu boleh, dari sikut dulu boleh. Tapi katanya kalau yang paling afdal kalau pakai keran itu dari bagian sikut dulu, bagian atas dulu. Turun ke masuk. Pelan. Wudu itu namanya. Dan yang harus diperhatiin apa? Yang harus perhatiin, pastiin kuku-kuku kita yang merasa miara kuku itu nggak ada kotoran kuku, karena harus dibersihin tuh. Jadi yang bagian kuku juga harus kena air wudu. Apalagi yang anak-anak sekolah yang pakai tipek cair, bersihin dulu sebelum dia wudu, dia bersihin dulu karena itu nggak nyerap air. Bersihin. Jadi sebelum wudu nih kuku kita yang kotor, yang ada hitam-hitamnya bersihin dulu atu-atu. Karena dia harus masuk air nih. Di bagian ini harus masuk. Basuh tangan, nanti diselat-selatin gitu tuh. Nanti basuh tangan kiri, terus selatin gitu tuh. 3 kali. Itu namanya basuh tangan. Ya. Hah? Pakai cincin nanti pilihannya 2. Mau dilepas boleh, nggak dilepas kalau cincinnya kendor, artinya masih ada celah buat masuk air, nggak dilepas nggak apa-apa, cuma sunnah diputer-puterin. Tapi enakan lepas dah, enakan lepas pakai jam lepas, dua pakai jam soalnya udah pakai jam lepas, biar enak luas aja dibasuhnya. Ya, jadi ini ilmu dasar mungkin jamaah juga sering dengar, cuman ya kalau kita lihat prihatin zaman sekarang ini, mereka udah banyak gak kenal agama Islam. Ya, banyak udah gak kenal agama Islam, ajarannya, ya Allah, sedih kita keadaannya. Ya, yang porsi sekolah mereka dibanyakin, ngaji mereka berkurang. Kalau orang tua kita dulu yang penting ngaji, lu mau sekolah mau kagak gak jadi masalah gitu, yang penting ngaji. Ya, kalau sekarang ngaji dibilang katrok, ngaji, apa ngaji gitu. Ya, padahal menentukan banget pejabat yang soleh, segala profesi kalau diiringi dengan kesolehan, dasar soleh aman semuanya. Jadi pejabat yang soleh, jadi guru-guru yang soleh, jadi pengusaha-pengusaha yang soleh. Ya minimal kita kenal bagaimana cara ibadah yang baik. Setelah basuh tangan adalah ar-rabi, yang keempat mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah menyapu atau mengusap sebagian dari kepala, rambut kita diusap tuh. Biasa kita begitu. Sunnahnya kata Imam Syafi'i semuanya, ikutin pendapat Imam Malik itu semuanya. Jadi kalau semuanya caranya jempol ada di pelipis kita, ini jari 4 jalan ke situ. Nah, kita yang laki-laki yang rambutnya panjang kagak, botak kagak. Kalau botak gak usah dibalikin. Kalau yang sedang rambutnya nyinggung kan, ya. Iya, kalau botak gak usah dibalikin lagi. Tapi kalau ada rambutnya dibalikin lagi gitu, dibalikin lagi. Sunnahnya gitu. Karena bikin sempurna untuk kita, nanti cahaya kita bikin terang di hari kiamat. Dan Nabi ngenalin umatnya dengan cahaya wudunya. Dengan cahaya wudunya. Ya, itu di dalam menyapu sebagian daripada kepala. Emang wajibnya cuma sebagian. Cuman kalau pengen dapat sempurna semuanya. Walaupun satu helai rambut apa jadi.
Yang penting batasan rambutnya adalah batasan rambut yang ada di batok kepala. Kalau ada orang rambutnya gondrong, laki atau perempuan rambutnya gondrong, dia basuh yang di bagian belakang sini nih, nggak sah tuh. Kenapa memang? Karena udah di luar batok kepala dia nih, batasan sini nih, sampai sini. Ya, cuman nggak ada orang basuh sampai sini, nggak ada ya, sini. Ya, bagus aja semuanya gitu. Ya. Itu namanya menyapu atau mengusap sebagian daripada kepala. Al-khamis, yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, atau sampai mata kaki kita. Mata kaki itu tulang yang nonjol terus itu tuh. Lebihin sedikit. Ya, mau tambah sempurna biar sempurna sampai mana? Sampai setengah betis. Sampai setengah betis suhu kaki ya. Nah, ini yang harus diperhatiin, yang banyak orang yang Rasul katakan wailul lil aqab minan nar. Rasul mengatakan itu, wailul lil aqab minan nar, celaka tumit-tumit yang ketika wudu nggak kena air, itu bakal masuk neraka. Kenapa emang? Karena dianggap wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Sama aja kayak orang nggak sholat berarti gitu. Ya, tapi lebih mending dia masih mau sholat, cuman nggak ada pahala di sisi Allah. Nah, jadi dalam wudhu ini nih, bagian tumit nih yang kadang kita nggak perhatiin nih. Pagi wudhunya gini-gini doang nih, tumit. Ya, sunnahnya digosok, ini sunnah digosok. Walaupun dialirin air aja jadi. Ini maaf ya, pakai contoh beji, maafin ya, kakinya gini ya. Dialirin air aja jadi, cuman sunnahnya dalam digosok. Tumit kita terutama perhatiin terus sampai setengah betis, sampai wudunya biar bener. Jadi kalau kita langsung praktik wudu kita mungkin rada lamaan, nggak kayak biasanya. Dan sunnah di dalam membasuh kaki apa? Disela-selatin. Disela-selatin pakai kelingking tangan kiri. Gitu tuh. Mulai dari mana? Dari bagian kelingking. Kelingking terus kayak gunting kuku tuh. Sampai sunnah. Yang Rasul katakan rahimahullahul mutakhallilin fil wudu wa fit ta'am. Allah merahmati orang yang ketika wudu dan makan nyelat-nyelatin. Kalau makan, habis makan disela-selatin gitu. Sunnah tuh. Ambil tusuk gigi ya. Sunnah. Dan dalam wudu juga ada sela-sela gitu tuh. Sunnah tuh. Biar rapi wudunya. Ya, insyaallah kalau begini kayak lagi rada lamaan mungkin kita ada 3 menit kali wudu gitu. Pelan. Apalagi kalau orang-orang dulu, kalau kita ngaji sama orang-orang dulu, itu dari setiap rukun wudu ada doa-doanya, Pak. Basuh muka, doanya ada tuh, Allahumma bayyin wajhi yauma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi yauma tusawwidu wujuha a'daik. Walaupun ada ulama mengatakan ini bid'ah, tapi Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ngeluarin ini doa-doa. Ya, dibandingkan orang yang wudunya bengong, mendingan dia baca-bacaan. Allahumma atini kita kan doa kapan aja boleh gak? Boleh. Lagi olahraga, main peda sambil doa boleh gak? Sambil zikir boleh. Apalagi sambil wudu, lebih bagus lagi. Baca. Allahumma atini kitabi biyamini. Dulu ditulis papan besar. Ya, dulu almarhum Ustaz Haji Jelani rajin tuh doa membasuh muka, doa membasuh tangan kanan, tangan kiri. Yang sekarang insya Allah mungkin kebanyakan kita udah gak hafal ya. Gak hafal ya. Yang guru-guru gitu yang telaten gitu udah jarang kan. Telaten. Diajarin basuh mukanya, doanya diajarin. Ya. Dan kalau suruh hafal udah umur-umur kayak kita ini udah susah udah hafal. Ya paling lihat tulisan gitu tuh. Lihat tulisan. Ya Allah, ya. Penting kita ngerti masalah rukun wudunya dulu sini nih. Jadi basuh kaki, perhatiin tuh basuh kaki, batasannya dari ujung jari sampai, kalau mau dapat sempurnanya banget sampai terus ya, sampai lutut, cuman minimal sampai setengah betis. Ya, biar rapi. Ininya tuh tumitnya diperhatiin. Ya, perhatiin kotoran-kotoran yang ada di kuku-kuku tuh diperhatiin, dikeluarin pelan-pelan. Ayo kita timbulin kesadaran kita.
Mau sampai kapan kita begini, ibadah kita asal-asalan, ya, sebelum ajal menjemput kita. Perbaikin ya semua, wudu kita perbaikin, sholat kita perbaikin. Ya, kita nggak tahu kapan kita bakal dijemput sama malaikat maut. Ya Allah, ya. Nah, jadi biarin nggak apa-apa, ya rada lamaan nggak apa-apa wudunya. Yang penting wudu kita rapi, insya Allah sholat kita juga rapi. Yang keenam adalah asadis at-tartib. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan dari satu rukun ke rukun yang lain. Gak boleh lompat-lompat. Artinya basuh muka dulu, tangan dulu, habis muka tangan, rambut. Kuping termasuk sunnah ya, makanya nggak dijelasin dalam furudul wudu. Kuping ini sunnah. Jadi cara basuh kuping begitu tuh. Cara basuh kuping adalah yang digunakan 2 jari, telunjuk sama jempol. Ini telunjuk untuk bagian dalam, ikutin lingkaran kelingking kuping kita tuh, puter. Kalau jempol untuk bagian luarnya gitu tuh. Ya. Gitu. Tapi ini kuping ini termasuk sunnah di dalam wudu. Jadi yang terakhir adalah tertib berurutan dari satu rukun lanjut ke rukun berikutnya dan yang seterusnya. Ya. Ini namanya tertib. Dan kita juga ya dituntut, disunahkan untuk kita ngejaga wudu. Nah, ini penting banget nih. Ya. Dan orang yang wudunya kayak tadi ya dijelasin, rukunnya dijalanin. Nabi SAW beliau mengatakan la yusbigu abdunil wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba dia sempurnain wudunya, syaratnya, fardu-fardunya dijalanin, rapi caranya, kecuali Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kecil dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada kalimat ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang, kata ulama hadis mengatakan di antaranya ada pemahaman orang yang wudunya rapi dipelihara daripada perbuatan dosa. Atau ada mengatakan orang yang wudunya rapi, arti dosanya yang akan datang diampuni adalah Allah kasih panjang umur. Panjang umur. Bapak-bapak sekalian, ya mau kemana aja jaga wudu. Jaga. Apalagi di zaman banyak kecelakaan, banyak musibah yang kita nggak pengen semuanya. Ya, yang jatuh dari motor, yang diserempet sama mobil. Ya belum lama di lampu merah situ ada ibu-ibu nggak tahu jatuh kenapa, kita dengar teriakan doang pulang ngajar. Waduh, sakit kali. Ya. Jadi ini penting banget kita jaga wudu karena pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, kalau engkau terkena musibah, kecelakaan, musibah apa aja deh, lihat keadaan dirimu dalam keadaan suci, masih ada wudu apa enggak? Kalau enggak ada wudu, udah jangan salahin yang lain kecuali diri kamu. Artinya orang yang jaga wudu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang cari nafkah pagi, keluar ya, sebelum keluar wudu dulu untuk jaga diri kita biar Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita. Bahkan orang yang jaga wudu dia di sini. Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada sahabatnya bernama Sayyidina Anas ibn Malik, ya Anas, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, jikalau engkau mampu selalu dalam keadaan berwudu, lakukan. Bisa gak begitu tuh? Batal wudu. Mau kemana aja wudu? Ya. Fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena malaikat maut seandainya kata mencabut ruh seseorang dan orang ini dalam keadaan berwudu, ini adalah orang yang termasuk dicatat orang yang mati syahid. Ya Allah, mati syahid. Padahal kagak perang, modalnya cuman jaga wudu. Dia mati syahid.
Makanya sunnah sebelum kita tidur wudu dulu tuh. Ya, wudu. Bahkan sunnah wudu ini juga bukan pengen tidur tadi ya. Sampai kalau misalnya yang masih ada istrinya habis berhubungan badan dia pengen nambah lagi, sunnah wudu. Dia seger katanya. Dia sunnah wudu. Karena orang dalam keadaan janabah habis berhubungan makruh makan, makruh minum, makruh tidur. Gimana ngilain kemakruhan? Wudu dulu. Ya masih ada bininya, habis berhubungan pengen nambah lagi, sunnahnya wudu lagi, wudu dulu. Atau dia pengen makan, pengen minum, haus, habis berhubungan haus, lapar, makruh hukumnya kalau kita belum wudu, wudu dulu. Nah itu diantara keutamaan orang yang berwudu, ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang dalam keadaan berwudu ini, ya, senantiasa dalam keadaan wudu. Ya Allah. Bahkan kata ulama, Allah kasih kemuliaan 7 kemuliaan. Orang yang bisa jaga wudu, Allah kasih 7 kemuliaan. Apa yang pertama? Targhabul malaikatu fi suhbati. Kita diintilin sama malaikat terus, dijagain sama malaikat. Yang kedua, wala yazalu qalam rabban min katbi thawabihi. Ini kolam yang menulis catatan amal kita. Kalau kita dalam keadaan berwudu itu isinya pahala semua, pahala. Detik demi detik pahala mulu tuh. Gampang benar tuh ya. Iya. Pahala, kebaikan. Kenapa? Kita dalam keadaan berwudu. Kata orang tua saya Habib Ali Habsyi Kuitang itu, beliau adalah orang termasuk jaga wudu. Ada undangan baru jalan batal balik lagi Kuitang. Wudu dulu. Kalau kita gimana tuh? Udah bablas terus. Ya, jaga wudu. Apalagi keutamaannya orang yang jaga wudu. Tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu. Anggota tubuhnya mereka semua bertasbih kepada Allah dan pahalanya buat kita. Masyaallah. Wala tafutuhu takbiratul ula. Ya. Dan orang yang jaga wudu pasti dia sholatnya bisa gampang tuh. Ya, masuk mushola langsung sholat. Kenapa? Karena udah dalam keadaan berwudu, gampang sholat. Ya. Wa idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsakhalin. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, Allah Ta'ala kirim kepadanya malaikat untuk menjaganya daripada kejahatan jin dan manusia. Ada manusia pengen jahatin kita, udah berencana pengen ngebunuh kita, kita wudu dulu, aman. Udah, Islam enak dah. Kalau kita ikutin tuntunan Islam, percaya insya Allah. Ini yang ngomong para ulama, Ba'dul Arifin, orang-orang soleh yang ngomong. Ya, yang mereka ibadahnya rajin, baca Qurannya rajin, tasbihnya nggak berhenti, istighfarnya nggak berhenti. Mereka mengatakan orang pengen aman di waktu malam dia tidur daripada kejahatan jin dan manusia, wudu dulu. Kan banyak di berita-berita perampok bunuh, ya. Nah, pengen aman dari kejahatan jin manusia, wudu dulu. Wa yusahhilullahu alaihi sakaratul maut. Orang yang lazim wudu gampang sakaratul maut. Kalau kita ngomongin sakaratul maut, banyak orang-orang yang udah berapa lama di ruang ICU dalam keadaan sekarat. Wah, gak enak banget itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan waktunya datang kita gampang. Ya, gampang. Tuh. Dan yang terakhir, orang yang jaga wudu wa yakunu fi amanillahi azza wajal madama ala wudu'in. Orang yang jaga wudu dia berada di dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala selama dalam keadaan berwudu. Nah, ini kira-kira itu ya, barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tahu bablas gak niat di dalam waktu basuh mukanya, itu gimana kira-kira? Ada orang jadi waktu niatnya udah nawaitu wudu ulang lagi, profil udah kira udah nyampe waktunya di muka malah lupa gitu kan. jadi udah tangan belum ingat, belum ingat ulang lagi dari muka.
Karena tartib. Ya. Jadi itu niatnya belum termasuk dalam niatnya untuk ini. Belum termasuk niat. Jadi niat itu kapan? Tadi itu pertanyaan, niat itu kapan? Ketika basuh muka. Muka lupa Ustaz, ada orang basuh muka lupa niat. Niatnya pas tangan. Boleh kan niat di tangan? Nggak boleh. Ulang lagi dari muka. Udah kaki Ustaz, ulang lagi dari muka. Karena niat itu adalah ketika membasuh muka yang pertama kali. Ya bisa aja kejadian itu semua bisa. Namanya manusia ya. Lupa, salah, wajar. Ya. Kan ngajarinnya kalau dulu kan nama itu budaya gitu kan. Iya. Apa itu waktu kita ambil wudhu gitu kan, umur gitu kan, suruh bacaan itu gitu kan. Nah. Terus karena kebiasaan begitu gitu kan, nggak diajarin kalau waktunya tuh pas basuh muka gitu kan. Akhirnya kan bablas gitu kan. Yang dulu diajar itu namanya talafuz bin niyah. Ngucapin niat hukumnya sunnah, bukan termasuk wajib. Makanya yang disebut rukun wudu yang pertama niat kapan? Bukan lagi kumur-kumur atau sebelum basuh muka. Niat itu adalah ketika basuh muka yang pertama. Inda ghusl wajhi, ketika basuh muka. Sama seperti maaf ya Ji, ya. Sama seperti orang sholat. Sebelum sholat dia usolli fardul isya'i, begitu takbiratul ihram gak ada niat, sama tuh belum niat sama itu, berarti sholatnya nggak apa? Nggak sah. Makanya Allah, kalau Allahnya rada panjang berarti ada niat. Allahu Akbar. Ada Allah. Ada orang kucuk-kucuk datang Allah. Ya kayaknya terlalu singkat itu. Kita harus ucapin usolli fardhu isya'i, makmuman juga gitu kan. Allah. Allahu Akbar, itu masih bisa deh. Jadi itu namanya talafuz bin. Kira-kira bisa paham gak nih ya? Jadi sunnah memang sebelum niat itu kita ngomongin dulu apa yang kita bakal niatin nanti. Kan niat adanya di tempat ketika basuh muka. Sunnah baca dulu pakai mulut. Biar ketika basuh muka kita ingat jadi itu. Nawaitu ludu ali rafil hadasil asghari fardholillah, sunnah, cuman belum jalanin rukun tuh. Kapan rukun yang disebut niat? Ketika membasuh muka. Nah, gitu ya. Jadi wudu kita harus gitu tuh. Ya, apalagi kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Kalau bisa saya jawab, yang enggak ya saya bisa nanyain dulu nanti. Ya. Biar jamaah tanya, biar saya senang ditanya, karena ya saya prihatin keadaan sekarang. Ya walaupun Allah ya kasih ilmu pada saya walaupun sedikit, saya pengen ilmu kita nih sama-sama manfaat. Manfaat. Itu menyambung tentang yang tadi itu. Kan biasanya itu tadi cuci tangan ya. Ternyata sekarang kita baru jelas sekali bahwa niat itu ketika basuh muka. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang tidak niat selama ini? Bagaimana? Ya udah perbaiki dan sekarang aja. Itu Perbaikin yang sekarang aja. Walaupun ada orang-orang soleh dulu, ya memang mereka udah kuat ibadahnya, mereka qodho tuh, qodho, ya. Bahkan mereka nggak jalanin sunnah-sunnah, mereka fokus untuk qodho sholat. Cuman kelas-kelas yang kayak kita orang, jangankan untuk sunnah, yang wajib aja kadang-kadang segan. Gimana Ustaz? Dulu saya niatnya nggak tahu Ustaz. Ternyata niat wudu itu ketika basuh dan adanya di dalam. Gimana Ustaz? Dulu saya nih udah. Yang sekarang aja perbaikin. Mulai sekarang seterusnya sampai akhir hayat kita wudunya kayak begini. Ya, insya Allah Allah Maha Pengampun. Makanya beruntung yang ngaji gitu Pak, Bapak, ya Allah, ternyata masih sadar. Ya masih ada yang ngebilangin, ada yang nasihatin. Apa? Iya, kalau nggak ngaji nggak tahu. Ya mungkin gurunya benar. Ya cuman kita lagi ngaji ngantuk gitu. Ya, saya kesel. Ini masalah nyalain guru. Ya guru insya Allah benar, guru ulama benar. Ada orang ceramah, dia lihat kitab dan kitabnya difotokopi di HP. Dia bilang gini, saya mau baca kitab nih ya, di ceramah. Ya,
Saya mau baca kitab yang saya tadi baca. Ya, didengerin nih, saya baca kitab nih. Kalau ada yang salah jangan saya salahin kitabnya, ngalu. Kitabnya salahin. Kagak bisa begitu. Ya kitabnya benar, cuman kita mahaminnya kagak bisa. Kita mahaminnya nggak bisa. Jadi jangan nyalahin guru kita, insya Allah benar. Cuman kita lagi ngaji ngantuk atau lagi ngaji bercanda sama teman kita. Jadi taunya wudu lagi cuci tangan. Ya, apa lagi kira-kira? Seputar masalah wudu. Ya. Kalau tadi saya contoh jatuh, tapi kalau dia sholat subuh berjamaah kan dijamin dari subuh sampai subuh. Iya, apalagi sampai wudu. Nah, Cakep itu. Berarti nambahin doang. Sebenarnya dia pengen ngomong gitu. Ya. Soalnya saya udah ngalamin. Alhamdulillah. Tapi juga jangan mentang-mentang begitu kita sembarangan aja udah gua mau kunci tinggalnya di motor. Gua selalu jangan tahu hilang aja. Tetap ikhtiar juga. Ikhtiar jaga. Kan namanya tawakal itu apa? Ikhtiar semaksimal mungkin baru serahin sama Allah. Itu namanya tawakal namanya itu. Yang disebut tawakal ikhtiarnya maksimal, pasrah sama Allah. Ya Allah, ini saya punya motor mudah-mudahan nggak hilang, udah dikunci Allah. Itu namanya udah ya kalau masih hilang juga berarti bukan rezeki namanya. Jangan mentang-mentang Habib udah sholat subuh berjamaah, gue sengaja tuh motor gue nggak kunci terus itu namanya ngasih buat maling itu. Iya, kalau nggak sengaja bagus. Jaminan dari Allah. Subuh sampai maghrib, sampai isya. Nanti kalau orang sholat isya berjamaah sampai pagi. 12 jam. Ya. Kalau orang bilang udah pasti jatuh, kalau udah iya. Alhamdulillah, kalau udah keren. Jadi kan sama subuh berjamaah. Alhamdulillah. Boleh tuh pengalaman gini jadi satu pelajaran buat kita. Memang apa yang Rasul ucapin itu benar. Tinggal kitanya umatnya tinggal jalani. Ma'atakum Rasul fakhudhuh. Rasul ngomong nggak pakai hawa nafsu nggak kayak kita. Rasul langsung wahyu ilahi. Ya, itu tuh ya. Udah sampai isya. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dimengerti. Ya mudah-mudahan Allah perbaiki terus ibadah kita. Allah bikin kita semangat terus hadir ke majlis-majlis ilmu sehingga kita sadar banyak kekurangan kita bisa perbaiki. Ya terus kita menjadi orang-orang baik sampai akhir hayat kita. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.